Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiqul Aziz dari Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam atau PAI semester 3. Pada kali ini, pada mata kuliah Model dan Strategi Pendidikan Agama Islam, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode to stay to stray. Oke, kita langsung saja ke video. Check it out. Oke, masuk ke pembahasan, yaitu strategi to stay to stray atau bisa disebut strategi dua tinggal dua tamu. Model pembelajaran ini bisa diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Model ini bisa diterapkan pada proses pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran di kelas bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Tapi tidak semua model bisa diterapkan karena kita harus melihat kondisi kelas maupun sekolah tersebut. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Agus Suprijono, strategi to stay to stray atau strategi dua tinggal dua tamu adalah strategi yang dapat mendorong anggota kelompok untuk memperoleh konsep secara mendalam melalui pemberian peran pada siswa. Yang kedua, menurut Lee, model pembelajaran to stay to stray atau strategi dua tinggal dua tamu merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar memecahkan masalah bersama anggota kelompoknya. Kemudian dua siswa dari kelompok tersebut bertukar informasi ke dua anggota kelompok lain yang tinggal. Dalam model pembelajaran to stay to stray, siswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran to stay to stray atau strategi dua tinggal dua tamu ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk mengembangkan hasil informasi yang didiskusikannya dengan kelompok lainnya. Selain itu, struktur to stay to stray atau strategi dua tinggal dua tamu ini memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil kesempatan kepada kelompok lain. Banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa yang lain. Padahal dalam kenyataan hidup di luar sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling bergantung satu dengan yang lainnya. Adapun langkah-langkah yang bisa diterapkan atau bisa dipakai oleh para pengajar atau pendidik. Yang pertama ialah siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau susunan ideal 4 orang. Ini melihat anggota kelas tersebut. Yang kedua, masing-masing kelompok diberi tugas untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan-permasalahan yang harus mereka diskusikan jawabannya. Guru membantu menjelaskan pada masing-masing kelompok jika ada yang kurang dimengerti. Tapi sebelum itu, guru harus menjelaskan atau memberi tugas apa permasalahan-permasalahan yang akan mereka bahas atau diskusikan sehingga mereka bisa tahu apa tugasnya. Yang ketiga yaitu setelah diskusi antara kelompok usai, 2 orang dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompok untuk bertamu kepada kelompok yang lain. Anggota kelompok yang tidak mendapatkan tugas sebagai duta atau tamu mempunyai kewajiban menerima tamu dari suatu kelompok. Yang keempat, tugas tuan rumah adalah menyajikan hasil diskusinya kepada setiap tamu yang datang. Sedangkan tugas dua duta atau tamu diwajibkan jalan-jalan atau bertamu ke kelompok lain dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang didiskusikan oleh kelompok tersebut. Jadi, yang bertugas sebagai tamu itu harus bertanya apa saja jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang kelima yaitu setelah dirasa cukup mendapatkan informasi, anggota kelompok yang jalan-jalan bertugas untuk menyebarkan informasi yang diterimanya dari kelompok lain ke anggota dari kelompoknya sendiri. Jadi apa yang mereka dapat itu harus dijelaskan kepada kelompoknya sendiri dan dicocokkan kembali. Dan yang terakhir, yang bertugas sebagai tamu maupun yang bertugas sebagai penerima tamu mencocokkan dan membahas hasil kerja yang telah mereka tunaikan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari strategi ini. Kelebihan yang pertama yaitu
mengatasi kebosanan anggota kelompok karena guru biasanya membentuk kelompok secara permanen. Kedua, memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan anggota kelompok lain. Yang ketiga, menurut Lee, lebih banyak ide muncul lebih banyak tugas yang bisa dilakukan dan guru mudah memonitor. Dan yang keempat, lebih berorientasi pada keaktifan. Yang kelima, dapat diterapkan pada semua kelas. Adapun kekurangannya yaitu pertama, membutuhkan lebih banyak waktu, membutuhkan sosialisasi atau penjelasan lebih jelas. Yang terakhir, siswa terkadang sulit untuk menjelaskan materi atau permasalahan kepada tamu. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kelebihan strategi ini adalah siswa dapat berinteraksi dengan kelompok yang lain dan dapat mengeluarkan ide-ide kreatif dalam menjelaskan materi kelompok atau kepada kelompok lain, sehingga terdorong untuk lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Semoga video tadi bisa bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.